Salam profit untuk semua trader base. Kali ini saya akan trading di market crude oil atau minyak. Kita akan ungkap rahasia trading mengenai pergerakan alami market. Jadi kalau teman-teman pakai metode ini, artinya udah trading menggunakan banyak teknik trading. Videonya akan sangat lengkap karena dari awal buat trading plan sampai ke target take profit akan saya bahas secara terperinci. Jadi jangan skip videonya biar trading teman-teman jauh lebih pro. Jika kita lihat di time frame H4, market dalam kondisi trend bearish karena harga turun, dan kalau dilihat di time frame H1, market baru aja break support terakhir, dan kalau dilihat dari pola candlenya, ini bisa disebut sebagai candle CB1 atau setup sell CB1 break. Dan di time frame 15 menit kita akan cari setup pembalikan yang dimatikan oleh setup arahnya. Artinya setup pembalikan merupakan sinyal, dan setup pembalikan yang searah dengan time frame arah kita sebut sebagai setup untuk entry. Kalau kita lihat setup sinyalnya adalah setup buy CB1 break, lalu dimatikan oleh setup sell dominant break. Ini adalah candle dominan dan ini adalah candle bull yang merupakan candle konfirmasinya. Artinya setup untuk entry yang searah dengan time frame arahnya sudah terbentuk. Jadi kita bisa gunakan garis Fibonacci. Di sini saya telat entry karena harga turun, karena entry terbaik atau entry ideal yaitu entry-nya di kisaran level Fibo 100. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini harga masih belum naik. Yang sebelumnya saya gunakan acuan arah menggunakan time frame 1. Sekarang saya akan gunakan time frame arahnya yaitu di time frame 15 menit sebagai arahnya. Artinya saya akan menunggu pola alami pergerakan marketnya yaitu di time frame 5 menit. Yaitu market membuat setup buy terlebih dulu, lalu market mematikan setup buy tersebut dengan membuat setup sell, dan kita bisa entry di sini. Atau kita akan tunggu harga langsung yaitu di level Fibo 100 untuk kita entry di sini. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini harga tidak memberikan peluang untuk saya entry karena harga langsung turun sampai ke level Fibo 161. Jika harga sudah sampai di level ini, untuk kita entry maka kita tidak bisa menggunakan time frame M15 ini. Jadi kita perlu konfirmasi lagi yaitu di time frame 5 menit. Karena arahnya di time frame 15 menit market dalam kondisi bearish yaitu setup sell dominant break, lalu harga turun, artinya di time frame 5 menit ini kita akan tunggu market membuat setup pembalikan yaitu setup buy yang nantinya akan dimatikan oleh setup sell, dan kita bisa entry di sini. Kalau dilihat di candlesticknya polanya akan seperti ini, setup buy lalu dimatikan oleh setup sell, dan kita bisa entry di sini. Oke, pergerakan harga berikutnya market di time frame 5 menit ini udah buat setup buy CB1 break. Untuk kita entry sell kita perlu menunggu harga membuat setup sell. Kalau melihat dari pola candle saat ini, candle bear ini akan jadi CB1 sell jika nanti di break oleh candle bear. Pola pergerakan market akan selalu sama, dan ini berlaku di semua time frame dan di semua market. Teman-teman yang memahami metode ini, teman-teman bisa kuasai market dengan sangat mudah karena polanya selalu terbentuk setiap hari. Jadi ingat polanya, kalau di time frame 15 menit market dalam kondisi turun, maka di time frame bawahnya atau di time frame 5 menit di sini market akan buat pola setup buy terlebih dahulu, lalu nantinya akan dimatikan oleh setup sell untuk kita entry sell. Jadi kita akan tunggu lagi pergerakan harga berikutnya. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini di time frame 15 menit market udah buat setup buy dominant break. Artinya untuk setup sell yang kita tunggu di time frame 5 menit sebelumnya sudah tidak bisa kita gunakan lagi sebagai acuan. Karena di time frame 15 menit ini yang tadi arahnya sell udah berganti menjadi arah buy. Jadi kalau kita ingin ambil setup sell di time frame 5 menit, maka kita perlu menunggu di time frame 15 menit membuat arah sell lagi. Poin ini yang wajib teman-teman kuasai ketika menunggu setup konfirmasi entry. Wajib melihat kondisi apa aja yang sudah dibuat market di semua time frame.
Yang terpenting adalah di time frame arahnya. Jika di time frame arahnya berubah, maka kita perlu waspada untuk ambil peluang yang searah dengan time frame arah sebelumnya. Artinya saat ini acuan arah kita adalah di time frame 1 yang masih dalam kondisi sell. Jadi kita akan mengacu pada konsep di analisa awal, yaitu di time frame 1 sebagai arahnya sell, dan di time frame 15 menit market harus buat sell. Saat ini market baru terbentuk setup buy CB1 break. Artinya market baru membuat sinyal. Jadi untuk sell kita perlu menunggu setup sell CB1 atau dominan terbentuk juga untuk mematikan setup buy CB1 break yang sebelumnya terbentuk. Biasanya kalau harga akan berubah arah tren atau koreksi di time frame 1, maka market akan buat setup terlebih dahulu di time frame M15 menit, baru setelahnya di time frame 1 dan seterusnya. Kalau dilihat di time frame 1, potensinya market akan buat setup buy CB1 break jika ada candle bull yang akan break candle CB1 ini. Pergerakan harga berikutnya di time frame 1 market buat setup buy CB1 break. Lagi-lagi setup sell di time frame 15 menit yang kita tunggu jadi terbatal karena time frame arah yang berubah. Yang sebelumnya arahnya sell telah berubah menjadi setup buy CB1 break. Kalau kita lihat dimulai dari setup buy dominant break yang terbentuk di time frame 15 menit ini sampai harga saat ini, terlihat di sini market tidak membuat setup sell CB1 atau dominan yang kita tunggu. Jadi di sini market tidak memberikan entry sampai ada setup yang terbentuk di time frame arahnya, yaitu di time frame 1 yang membuat setup buy CB1 break. Jadi untuk ambil peluang sell kita perlu menunggu market buat sell lagi. Tapi kalau misal ingin ambil buy di sini juga masih bisa, tapi dengan catatan karena setup buy CB1 di time frame 1 ini merupakan counter trend di time frame 4 yang dalam kondisi trend bearish, maka untuk targetnya paling aman yaitu jangan ambil di level Fibo 423. Jadi bisa ambil di level Fibo 261 atau di level Fibo 161. Oke, karena acuannya adalah buy di time frame 1, maka di sini market akan buat pola seperti ini. Di time frame 15 menit yaitu market akan buat sinyal dengan setup sell. Lalu kita tinggal tunggu aja market membuat setup buy untuk kita entry di sini. Yang nantinya harga akan naik sesuai dengan time frame arahnya. Kalau kita lihat di time frame 15 menit dengan pola candle saat ini, maka market akan buat setup sell CB1. Lalu berikutnya kita akan tunggu market akan buat setup buy CB1 atau dominan yang nantinya sebagai konfirmasi untuk kita entry. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini market udah buat sinyal, yaitu market udah buat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya yang di break oleh candle bear ini sebagai candle konfirmasi. Kita tinggal tunggu setup buy terbentuk. Potensinya bisa buat setup buy CB1 break atau buat setup buy dominant break. Untuk teman-teman yang menggunakan konsep base juga bisa menunggu di base di time frame 1 ini. Jika harga datang ke base, lalu di time frame 15 menit market membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Dan artinya ada rezeki untuk trader base. Pergerakan harga berikutnya di sini market udah buat setup buy dominant break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Dan di sini juga harga belum sampai atau belum sentuh base di time frame 1. Jadi kita akan entry tanpa base. Jika harga ke base akan jadi rezeki kita sebagai trader base, tapi jika harga tidak sampai ke base kita bisa gunakan konsep follow trend tanpa base. Lalu seperti biasa gunakan garis Fibonacci dan kita bisa entry buy di sini. Oh ya, di sini juga terdapat setup full margin. Buat teman-teman yang suka full margin bisa tunggu harga di zona ini. Lalu setelahnya kita bisa pasang stop loss di kisaran level Fibo 0. Sedangkan untuk take profitnya kita untuk awal kita akan pasang di level Fibo 423. Sekali lagi kita di sini menggunakan konsep tanpa base. Ada base tapi harga nggak mampu ke base dan buat setup sebelum harga sentuh base, yaitu membuat setup buy dominant break. Untuk gambarannya di time frame 1 market buat setup CB1 break di sini. Lalu di time frame M15 market buat dominant break. Di sini ada base tapi harga nggak mampu ke base. Metode ini sangat powerful dalam membaca market karena semua metode yang digunakan hanya menggunakan basic dari support dan resisten.
Oke, pergerakan harga berikutnya di sini market membuat drama dengan koreksi ke base untuk setup full margin. Jadi saya akan entry lagi di sini. Lalu untuk stop loss di entry kedua ini saya akan tetap meletakkan di level Fibo 0. Sedangkan untuk take profitnya juga sama, saya akan meletakkannya di level Fibo 423. Base full margin ini biasanya cukup kuat untuk direspon oleh market. Jadi merupakan peluang jika harga datang, karena jika loss pun risikonya sangat kecil. Karena kita entry di sini stop lossnya di level Fibo 0. Jadi risiko yang diberikan atau risiko yang kita tanggung sangat kecil jika harga tidak merespon setup ini. Oke, pergerakan harga berikutnya market masih membuat drama karena harga bergerak dari base ke base. Ini adalah base full margin yang selalu mereject harga. Harga di sini dibuat naik, lalu turun, lalu naik lagi. Dan di sini juga sama, ada base sell yang selalu mereject harga. Ada dua base berdekatan dan berlawanan yang direspon, artinya market dalam keadaan sideways. Karena harga tidak mampu break support terakhir dan market juga tidak mampu break resisten terakhir. Dan harga bergerak di dalam level harga ini aja. Kita akan lihat di time frame 1 yang dalam kondisi trend bullish. Apakah nantinya market mampu membuat harga naik ke target take profit, karena market masih dalam kondisi setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1 nya dan ini adalah candle yang breaknya. Di harga kenaikan ini market belum membuat setup pembalikan, setup sell CB1 atau dominan. Untuk kenaikan harga berikutnya, di sini harga perlu break resisten ini, karena resisten ini juga bisa berlaku sebagai CB1. Jika harga mampu break, maka potensi harga akan naik lebih tinggi lagi, yaitu ke level Fibo 423, jadi semakin besar. Kita akan lihat pergerakan harga berikutnya. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini harga langsung naik ke level Fibo 261 sekaligus break resisten terakhir ini yang sebelumnya cukup kuat untuk menahan harga. Harga saat ini berada di level Fibo 261 dan sekarang jika melihat jam udah tengah malam, yaitu jam setengah 12 malam. Jadi saya putuskan untuk take profit secara manual. Jika melihat dari pergerakan harganya, maka di sini kemungkinan besar market berpotensi ke level Fibo 423. Tapi yang perlu kita ingat adalah satu, yaitu di sini setup di time frame 1 ini melawan tren di time frame 4. Jadi mengambil target take profit di level Fibo 261 juga merupakan analisa, karena kita tahu kita di sini melawan tren. Setup yang terbentuk hari ini di market oil banyak sekali drama karena seharian full market bergerak sideways dari base sell yang cukup kuat selalu mereject harga, serta ada base buy yang merupakan base full margin juga. Dan base ini juga cukup kuat untuk menahan harga karena udah dua kali mampu mereject harga. Dan sekarang harga udah break, jadi seharusnya harga berpotensi naik sampai ke level Fibo 423. Trading kali ini tidak sesuai trading plan untuk target take profitnya, tapi untuk setiap keputusan yang diambil sesuai dengan trading plan yang biasa dibuat, yaitu cuma ambil take profit di level Fibo 261 aja. Ini adalah rahasia pergerakan alami harga atau alami market yang berlaku di semua market dan di semua time frame. Dengan menguasai metode ini, maka seperti udah menguasai banyak teknik trading. Untuk teman-teman yang mau silaturahmi diskusi bareng teman-teman lain, bisa ke grup Best Engulfing dengan kirim email ke boimchartis@gmail.com. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.